Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Sri Samendra dengan NIM 50500121002 dari Prodi Jurnalistik A. Di sini saya akan menjelaskan teori komunikasi antar budaya. Sebelum kita masuk kepada materi, ada satu hal penting, bahwasanya globalisasi menjangkau seluruh dunia, pembentukan aliansi ekonomi. Budaya, sejumlah asumsi penting yang dianut oleh suatu masyarakat tertentu, bukan dimiliki sebagian orang dan tidak dimiliki oleh sebagian yang lain. Budaya dimiliki oleh seluruh manusia, hanya saja antara budaya satu dengan yang lain ada aspek-aspek yang berbeda. Komponen budaya. Pertama, komponen material, yaitu teknologi atau teknik atau cara mengubah material menjadi sesuatu yang berguna. Kemudian ekonomi. Selanjutnya, lembaga sosial dan pendidikan. Cara bagaimana seseorang berhubungan dengan orang lain, mengorganisasikan kegiatan mereka untuk dapat hidup harmonis bersama dengan orang lain. Mengajar perilaku yang bisa diterima oleh generasi berikutnya. Misal, wanita memiliki posisi yang lemah dibanding pria. Selanjutnya, sistem kepercayaan. Keyakinan yang dianut oleh masyarakat akan berpengaruh terhadap sistem nilai yang ada di masyarakat tersebut, mempengaruhi bagaimana cara mereka hidup. Selanjutnya, estetika, berkaitan dengan seni, dongeng, hikayat, musik, drama, tari-tarian. Perlu dipahami benar agar pesan yang disampaikan mencapai sasaran yang efektif. Barat, min 13 ADL, angka sial. Jepang, min 4 angka kematian. Bahasa, cara yang digunakan seseorang dalam mengungkapkan sesuatu melalui simbol-simbol tertentu kepada orang lain. Dasar-dasar komunikasi antar budaya ada 3, yaitu pemahaman budaya asing, mengenali perbedaan budaya, dan hambatan bahasa. Kita akan masuki kepada materi pemahaman budaya asing. Belajar, berpikir, merasa, mempercayai, dan mengusahakan sesuatu yang layak dicapai menurut budayanya. Budaya tercermin dalam pola-pola bahasa, objek, materi, kebiasaan makan, dan lain-lain. Budaya terdiri dari beberapa subbudaya. Suatu komunitas rasial, etnik, regional, ekonomi, atau sosial yang memperlihatkan pola perilaku yang membedakan dengan subbudaya lainnya dalam suatu budaya atau masyarakat yang melingkupinya. Subkelompok yang menyimpang. Mengenali perbedaan budaya. 1. Nilai sosial. Keyakinan dasar mempengaruhi persepsi mana yang baik dan mana yang buruk, yaitu peran dan status, pengambilan keputusan, konsep waktu, konsep jarak komunikasi, bahasa tubuh, konteks budaya, perilaku sosial, perilaku etis, dan perbedaan budaya perusahaan. Peran dan status. Peran, sejumlah perilaku yang diharapkan. Budaya akan menentukan peran yang dimainkan oleh seseorang. Seseorang mempunyai persepsi bagaimana seharusnya seseorang berperilaku dalam situasi tertentu. Status, posisi yang berhasil dicapai seseorang individu dalam suatu kelompok atau masyarakat. Komunikasi antar budaya. Internal, di antara karyawan itu sendiri. Kemudian eksternal, karyawan yang berinteraksi dengan orang lain dari luar perusahaan tempat mereka bekerja. Berkomunikasi dengan budaya asing. Bagi para pelaku bisnis, dengan berbagai cara, dunia semakin mengecil dan batas-batas negara semakin kabur karena kemudahan dalam ekspansi konsumen bahan baku. Berkurangnya halangan memasuki pasar, kemudian berpindahnya kantor pusat suatu perusahaan ke luar negeri. Budaya yang berbeda di tempat kerja. Interaksi karyawan dari satu negara dengan budaya yang berbeda. Pada multinasional, mentransfer karyawan dari berbagai negara. Memahami budaya dari rekan kerjanya. Dan terakhir, perbedaan fisik, usia, jenis kelamin, status sosial, dan pendidikan. Hambatan bahasa. Terdapat 2 hambatan bahasa yang dapat saya jelaskan, yaitu pertama, hambat komunikasi tertulis, korespondensi dan pesan pemasaran. Kemudian komunikasi lisan, sifatnya timbal balik, pengucapannya tidak tepat. Trik komunikasi lisan, hilangkan gangguan, cari umpan balik, ubah bentuk kalimat,
rendah hati, gunakan kata-kata yang akurat dan objektif, membiarkan orang lain berbicara. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya bawakan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.